Ini pertemuan kita ya, pengolahan dan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Ini adalah bahan kita ya hari ini. Nah, ini. Oke. Pengolahan data gitu ya. Apa sih yang akan kita lihat? Kita akan melakukan screening data. Setelah data kita kumpulkan, kita dapat, tentunya kita akan melakukan screening. Tujuannya untuk apa? Kita akan melihat data mana yang betul-betul relevan dengan tujuan penelitian. Karena data di lapangan tentunya kan tidak mungkin kita batasi ya. Data tidak mungkin kita batasi. Artinya ada beberapa informasi ataupun hasil data yang mungkin tidak semuanya lengkap. Nah, gitu berarti sehingga kita akan lihat kelengkapan datanya. Berarti data yang rendah kualitasnya harus dihilangkan, digugurkan, tidak diambil. Jangan sampai dipaksakan. Contoh, kalau di kuantitatif biasanya hasil dari data yang kita kumpulkan bentuknya berbentuk data tertutup. Biasanya data berbentuk pertanyaan yang sifatnya tertutup. Pilihan atau skala Likert yang dijawab oleh responden atau mungkin yang diisi oleh enumerator. Nah, ada human error tuh. Ternyata ada satu pertanyaan jawabannya tidak terisi. Nah, tapi kita isikan. Nah, itu juga jangan. Artinya kita memanipulasi data itu ya. Itu tidak diperbolehkan sebetulnya ya. Pada hal apapun itu tidak diperkenankan gitu ya. Jika ada data yang belum lengkap, harus kembali ke lapangan. Ya, klarifikasi lagi dan validasi betul nggak jawabannya. Jangan sampai kita mengada-ngada gitu ya. Klarifikasi sama pengumpul data. Siapa yang mengumpulkan data? Oh, tim kita. Tanyakan timnya. Ini kemana ya? Kodenya responden itu ada 25 misalkan. Atau sampai ratusan. Nah, kode peserta responden nomor 100 kok hilang kemana ya? Nah, itu kan perlu dicari. Oh, ternyata eh, apa tertinggal dan lain sebagainya. Sehingga tidak boleh kita membuat data data siluman lah kita bilang begitu ya. Sehingga ini perlu kita telusuri gitu. Data ini kemana gitu ya. Data yang lolos seleksi diatur dalam tabel. Biasanya kita sebut dengan data mentah. Data mentah ini kita masukkan ke dalam matrik tabel. Sesuaikan, kita urutkan berdasarkan sehingga kenapa peneliti pada saat membuat sebuah instrumen, instrumen tadi sebaiknya langsung dikonversi ke dalam tabel. Jadi saat misalkan di proposal itu sudah bentuk lampiran, begitu ya, ada pertanyaan, jawabannya itu di sebelah kiri itu adalah bentuk lampiran. Namun apabila secara etik, secara proposalnya sudah boleh dilanjutkan, prosesnya sebaiknya langsung diproses ke dalam bentuk tabel pertanyaan tadi. Pertanyaan satu itu apa, jawabannya apa, nanti dikonversi. Nah, sehingga hasil telusur data yang kita dapatkan, pengumpulan data itu langsung dimasukkan sebagai data mentah gitu ya. Jangan sampai kita tumpuk di dalam kertas nanti dimasukkan satu persatu juga tidak ya. Sehingga memang harus ada langsung disusun data tersebut, hasil tersebut ya. Analisis nanti kita akan melihat apakah data tersebut tergolong kepada analisis statistik atau non-statistik. Ya, jadi tergantung datanya juga ya. Kalau analisis statistik, sebentar ini tertutup ya. Ya, kalau analisis statistik, ini ada yang bisa menggunakan program gitu ya, memudahkan. Kalau biasanya gitu ya, data-data surveyor atau program di puskesmas atau di dinas atau riskesdas gitu ya, ketika mengumpulkan sebuah data survei itu kan harus cepat gitu ya, data tersebut terkumpulkan. Sehingga biasanya data tersebut sudah dibuatkan sebuah program gitu ya. Jadi data Excel atau sebuah aplikasi. Sekarang makanya banyak ya aplikasi untuk collecting atau pengumpulan data dan mengorganizer data tadi. Sehingga data tersebut bisa cepat gitu diolah. Bahkan Excel sekarang kalau teman-teman perhatikan eh, Excel ini ada satu fitur untuk menganalisa data.
Bisa juga melihat rata ya, average, mean, median. Coba dilihat kembali aplikasi dari Excel-nya yang teman-teman punya, karena di situ bisa digunakan. Tanpa SPSS pun bisa apabila ya datanya memang tidak sampai ribuan. Sebetulnya sampai ribuan juga masih bisa ya data Excel tadi, namun terkadang dia tidak bisa savingnya lebih baik. Nah, sehingga SPSS menjadi lebih baik pemilihannya gitu ya. Ah, namun apabila datanya sangat sedikit gitu ya di bawah 50 atau misalkan data-data yang sifatnya eksperimen 25, 30 sebetulnya tidak SPSS pun bisa menggunakan Excel gitu ya. Nah, coba dipelajari saja ya, dipelajari saja berkaitan dengan fitur-fitur atau menu bar yang ada di Excel gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana posisi analisis dalam sebuah penelitian. Jadi, analisis ini merupakan sebuah rangkaian proses pengumpulan data yang telah selesai dilakukan. Nah, biasanya analisis ini kan mengorganisasi ya, jadi mengkelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan, kita proses. Prosesnya menggunakan apa? Uji statistik. Dengan uji statistik, kita bisa melihat sehingga interpretasi atau hasilnya bisa kita uraikan, bisa kita simpulkan. Lalu setelah kita bisa simpulkan, kita bisa sajikan. Disajikan dalam berbagai bentuk, baik narasi, tabulating, ya, graph ataupun bar gitu ya. Dan itu juga bisa. Jadi bisa berbentuk tabel, grafik ya ataupun dalam bentuk chart bar gitu ya. Itu juga bisa. Sehingga apakah hasil tadi menjawab rumusan masalah, hipotesisnya terjawab tidak, sehingga kita bisa menyimpulkan secara ilmiah nanti di akhirnya pada saat setelah kita bahas apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Nah, itu ya tujuan dari analisis ini. Sehingga apabila analisisnya tidak tepat, tentunya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang akan kita harapkan di dalam tujuan. Sehingga pada saat membuat sebuah judul penelitian, judul tersebut harus kita perhatikan variabel tadi apakah secara konseptual, secara teori bisa tidak kita angkat untuk kita ilmiahkan dalam teliti. Selanjutnya, variabel-variabel atau outcome yang kita ingin teliti, apakah ini bisa kita ukur tidak? Karena apa? Karena nanti berdampak kepada analisisnya. Uji analisisnya apa? Dengan ukuran apa? Nah, itu kan menjadi pertimbangan di bab 3. Sehingga ketika kita membuat judul tidak serta-merta hanya judul, tetapi memang berpikirnya panjang. Ya, tujuan dari variabel yang kita teliti apa, kemudian secara konseptual, satu kata itu, kata kuncinya tadi, secara konseptual ada nggak? Contoh, hubungan pengetahuan bla 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 bla. Istilah pengetahuan itu secara konseptualnya ada pengertiannya. Secara definisi konseptual, secara teori ada pengertiannya. Pengetahuan bisa diukur. Nah, ada hasil ukurnya, ada skala ukurnya, ada instrumen untuk mengukurnya. Nah, kalau pengetahuan hasil ukurnya bentuknya apa nih? Oh, kategori. Karena pengetahuan baik, tidak baik, atau cukup baik itu kategori. Nah, nanti teman-teman akan belajar berkaitan jenis data ya, nanti di statistik lebih dalam. Nah, data tersebut akan menjadi satu pemilihan kapan kita akan mengambil uji statistiknya. Nanti uji statistik tersebut akan diarahkan kemana? Dari hasil yang ingin kita dapatkan. Karena pengetahuan tadi ingin kita lihat apakah seseorang itu pengetahuannya baik, cukup, atau kurang gitu ya. Dari tiga kategori tadi. Nah, sehingga uji statistiknya tadi juga sangat berpengaruh. Jangan sampai salah, yang dilihat angka nominalnya. Berarti dia nilainya angka. Padahal yang dilihatnya bukan angkanya. Walaupun pada saat collecting pengumpulan data, pada saat mengumpulkan data pengetahuan tadi dalam instrumen, itu nilainya angka, tapi dikonversi ke dalam kategori tadi. Sehingga perlu mencermati hal-hal tersebut, begitu ya. Sehingga harus runut rautnya dari awal sampai akhir itu sudah terfikirkan sejak awal, begitu ya. Oke, jadi analisis itu bukan hanya sekedar menghitung angka, tetapi sangat penting dari pola ya,
Tadi yang secara lugas atau secara sederhananya yang Ibu tadi sampaikan ya, mengidentifikasi data tersebut nanti apa, data tersebut jenisnya, dan statistiknya apa. Ya, kemudian bagaimana sih menguji hubungan antar variabel tersebut ya, kebermaknaan, kemudian apakah hipotesis ini bisa terjawab gitu ya, kemudian menjadi sebuah dasar keputusan, apalagi yang sifatnya eksperimen ya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi sebuah dasar evidence based practice tidak ya. Oke, kita lanjut di tahap pengolahan data. Pengolahan data ini ada beberapa tahapan atau prosesnya. Mulai dari coding data, data entry, data cleaning, sampai validasi data. Semua tahapan ini bisa secara manual atau di Excel atau kita masuk ke dalam SPSS. Namun di dalam SPSS tadi ya tetap juga harus kita buatkan dalam bentuk tabel atau manual ya. Karena apa? Biasanya akan lebih memudahkan. Nah, ini ada beberapa pengertian ya. Ini nanti tahapan kalau coding sepertinya mudah ya mengkodekan gitu ya. Kode itu biasanya respondennya ada 50. Nah, 50 ini responden satu kita kasih kode misalkan R1 sampai R50. Itu R itu artinya bisa dengan responden, boleh. Kemudian atau dikasih pembeda antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Kalau kelompok kontrol misalkan O, kalau intervensi pakai I, atau X atau Y, itu yang umumnya lah ya gitu. Jadi membedakan beberapa responden dan juga jumlah dari responden tersebut begitu ya, agar nanti akan memudahkan proses selanjutnya. Nah, data entry ini juga kita akan memberikan beberapa label dari beberapa outcome yang akan kita lihat ya. Sehingga ini akan memudahkan. Misalkan tadi pengetahuan labelnya apa, kecemasan labelnya apa gitu ya. Jadi akan terlihat dari beberapa variabel tersebut. Data cleaning. Nah, nanti ini akan terlihat ada yang missing, error gitu ya, datanya nggak valid, jumlahnya kurang. Nah, sehingga sebelum memasukkan kepada sebuah program, data tersebut harus sudah terverifikasi lengkap. Nah, sehingga tadi data yang belum akurat, belum lengkap itu dilengkapi. Namun catatan tidak boleh data anomali atau data yang kita buat-buat, begitu ya. Oke, validasi data. Nah, validasi data ini adalah untuk memastikan ya data tersebut sudah valid. Nah, artinya ada beberapa kondisi di mana data ini valid dikatakan untuk lengkap ya, bukan uji validitas ya, berarti validasi data saja. Validasi data ini akan terlihat biasanya nanti pada saat diklik di dalam sebuah program, dia akan terlihat ya pengecekan dan kelengkapannya sudah pas tidak gitu ya. Jangan sampai jumlahnya juga tidak tepat. Respondennya ada 50 tapi yang dimasukin karena mengcopy paste atau mengklik-klik-klik-klik gitu ya dari SPSS ternyata tidak sesuai jumlahnya gitu ya. Nah, ini contoh saja ya, contoh tampilan-tampilan yang akan kita lihat ya, seperti ini. Namun ini akan real nanti teman-teman praktikan pada saat di mata kuliah statistik. Gitu ya, akan lebih enak begitu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini contoh penanganan missing ya. Nanti sih lebih enaknya itu kalau pada saat praktik ya. Missing data ini kalau kehilangan data ini harus seperti apa gitu ya. Tapi pada dasarnya ada beberapa yang bisa kita lakukan atau penanganannya ya. Ya bisa secara kita hilangkan data gitu ya respondennya apakah kita akan tetap gunakan gitu. Namun tetap harus ada pertimbangan karena di awal sudah kita menentukan jumlah responden sehingga tidak boleh kita menghilangkan data. Ya paling enak sih kalau datanya kurang pas itu datang lagi ke lapangan, tanya kembali gitu ya. Karena apa? Kalau kita menghilangkan data, karena data tersebut menjadi data yang penting.
responden kita hilangkan, kecuali kalau respondennya kita ganti ya, karena respondennya mungkin sudah susah dihubungi, data yang sebelumnya jadi hilang. Sehingga mau tidak mau kita harus mengganti responden baru, begitu dengan karakteristik inklusi yang sesuai ya. Nah ini ya, eh, ini tidak semuanya bisa dilakukan oleh beberapa kondisi begitu ya. Namun ini tetap menjadi sebuah pengetahuan ya. Jadi ada beberapa penanganan data begitu. Namun ini pun ada konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau saya sih tetap menekankannya, ya sudah, kalau data tersebut ternyata tidak akurat, validasi, lengkapi kembali. Kalau sudah lengkap, ya tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau ternyata data tersebut ribuan banyak dan random gitu ya kan kita tidak tahu ya. Misalkan kita melakukan sebuah pengumpulan data disebarluaskan begitu ya, nanti someday kalau teman-teman di tempat pekerjaannya begitu ya, kalau kayaknya kalau untuk melakukan sebuah eh, ilmiah di skripsi sepertinya tidak perlu dengan metode tadi ya, karena jumlahnya tidak pasti tidak akan sebanyak melakukan pengumpulan data pada saat untuk di wilayah atau di kedinasan gitu ya, yang ratusan dan ribuan begitu ya. Tapi pada suatu kondisi di mana random lakukannya dan kita juga diminta menjadi PIC-nya dan yang enumeratornya di wilayah-wilayah setempat ada missing, nah itu yang perlu dilakukan penanganan-penanganan ya. Ada dua jenis statistik ya, ada statistik deskriptif, statistik yang digunakan menggambarkan tanpa bermaksud mengeneralisasi, tapi diuraikan secara deskriptif gitu ya. Penyajiannya nih tabel, nah ini biasanya nanti gitu ya, deskriptif ini berbentuknya adalah interpretasi begitu ya. Tapi tetap harus diuraikan dulu dalam bentuk tabel, grafik, sehingga nanti bisa terjelaskan secara deskripsinya. Ada yang disebut dengan statistik inferensial ya, statistik induktif dan probabilitas ya. Nah, ini digunakan untuk melihat biasanya populasi tadi ya, apa karakteristiknya gitu ya, karakteristik dari dari populasinya seperti apa, sehingga nanti bisa dilihat datanya lebih ter eh, terperinci begitu ya. Nah, nah, data ini biasanya dibagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kita ya dalam melakukan penelitian. Apakah ini datanya parametrik atau non-parametrik? Apa itu parametrik dan non-parametrik? Ini akan diuraikan ya. Sehingga nanti akan jelas statistik kita akan pakai apa gitu. Karena ada beberapa tadi ya, parametrik dan non-parametrik ya. Nah, ini ada analisis data yang akan kita lakukan. Analisis data kuantitatif ini ada beberapa analisa. Ya, yang pertama secara univariat. Univariat berarti satu variabel secara mandiri kita akan cek gitu ya, kita akan analisis. Sehingga nanti apa yang akan kita hasilkan? Karakteristik sebuah data. Rata-ratanya yang kita ambil adalah min, nah, berarti rata-rata, kemudian median, standar deviasi, frekuensi, dan persentase biasanya ini yang muncul sebagai interpretasi sebuah penyajian data gitu ya. Nah, kalau analisis bivariat, nah ini digunakan untuk melihat sebuah hubungan antar dua variabel atau membandingkan dua variabel dan lebih, dua variabel maksudnya, kemudian membedakan antar dua variabel. Sehingga ini kita bisa lihat dengan uji bivariat. Kemudian multivariat menganalisis lebih dari dua ya, lebih dua dari variabel independen atau dua variabel lebih dari dua variabel independen. Bisa saja ya. Nah, tujuannya untuk melihat apa? Melihat faktor yang dominan atau mengontrol faktor confounding.
membangun model prediksi. Nah, biasanya pengembangan model kita akan lihat model mana yang lebih cocok. Nah, biasanya menggunakan analisis multivariat akhirnya. Namun, tetap urutannya analisis univariat dahulu, bivariat, langsung kepada multivariat. Ya. Selain daripada analisis ketiga ini, ada yang kita sebut dengan uji asumsi statistik. Apa uji asumsi statistik? Adalah di mana uji ini untuk melihat sebuah hasil analisis sebelum kita melakukan pada saat pengumpulan data. Apa yang kita lakukan di dalam uji asumsi? Kita akan melakukan sebuah uji validitas, ya. Ada uji normalitas, uji homogenitas, ya. Kalau uji linearitas, multikolinearitas, dan autokorelasi biasanya berkaitan dengan uji analisis multivariat, gitu ya. Yang terakhir, dalam analisis data kuantitatif, adanya penarikan kesimpulan atau interpretasi hasil. Nah, ini kita contohkan ya. Kalau di dalam rumusan ataupun tujuan khususnya berkaitan dengan bagaimana gambaran atau mengidentifikasi karakteristik responden. Nah, kalau karakteristik responden biasanya terkait dengan apa saja, misalkan, atau melihat berapa banyak yang nyeri, misalkan gitu. Itu hanya melihat karakteristik tanpa menghubungkan, tanpa mengkorelasikan, membandingkan, begitu ya, atau menguji dua variabel. Nah, biasanya hanya cukup dengan tingkatan levelnya dan frekuensinya, begitu ya. Ini juga contoh kembali ya, apabila dia menggunakan data numerik, jadi melihat rata-rata karena dia datanya numerik sehingga angka yang dilihat ada standar deviasi dan juga presentasi juga bisa, ya. Ini contoh ya, contoh apabila dengan pertanyaan terkait dengan kualitas tidur ya ini. Nah, ini ya contoh yang tadi sehingga nanti tampilan univariat ini adalah seperti ini ya. Kalau bentuknya kategori, nah kalau bentuknya numerik seperti ini gitu ya. Nanti apakah tetap perlu menggunakan histogram? Nanti histogram akan diceritakan ya. Itu biasanya akan menjadi sebuah kelanjutan di dalam bivariat. Bivariat biasanya harus pakai uji asumsi, uji normalitas data sehingga nanti selanjutnya kepada bivariat. Jadi kalau kita akan melakukan sebuah uji hubungan antara variabel X dan Y, menguji perbedaan variabel X dan Y, tetap urutannya biasanya univariat terlebih dahulu sebagai data numeriknya, sehingga kita lakukan uji asumsi normalitas data. Ya. Tapi kalau judul kita hanya sampai melihat sebuah gambaran karakteristik, berarti stop. Uji statistik kita hanya sampai analisis univariat. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk univariat? Oke. Ada yang ini berkaitan dengan judul dari masing-masing rencana individu, apakah ada judul yang berkaitan dengan gambaran, tidak atau tidak menguji dua variabel? Ada nggak yang tidak menguji dua variabel, hanya satu variabel saja? Ada tidak? Ada? Ya. Ada nggak? Semuanya rata-rata dua, dua variabel. Oke, kalau dua variabel artinya tahap dari pertama tadi univariat dilanjutkan ke bivariat. Ya. Tapi kalau tidak menguji dua variabel, tidak ada menghubungkan, tidak ada menguji, tidak ada membandingkan, cukup dianalisis univariat. Namun jarang ya kalau udah skripsi, apalagi S1, S2 hanya melihat gambaran karakteristik itu biasanya hampir jarang. Namun pada proses pengabdian masyarakat, misalkan kan kita melihat sebuah data dikumpulkan, melakukan pengabdian masyarakat itu artinya melakukan pelatihan para kader
sebelum dan sesudah. Nah, itu biasanya univariat. Karena kan tidak membandingkan, karena kita tidak melakukan intervensi. Kita menyebarkan informasi, tapi kita ingin melihat sebelum dan sesudahnya juga bisa, ya. Seperti hari ini, saya melakukan menilai sebelum dan sesudahnya pemahaman teman-teman nih. Nah, itu univariat. Berapa persennya yang tahu, yang paham, nah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat biasanya ada mengenai uji hubungan ya atau correlation, atau juga yang kedua berkaitan dengan perbedaan, comparison. Nah, berapa banyak yang correlation? Coba yuk raise hand yang correlation. Ini individu ya, bukan kelompok ya, bukan penelitian kelompok ya. Yang secara pribadi, yang mengambil kuantitatif dengan correlation ada berapa orang raise hand? Silakan. Nggak lupa kan? Tugasnya kan udah berjalan. Ayo, yuk raise hand. Berapa orang? Raise hand, raise hand. Yuk, cepat-cepat jawab. Dijawab, tinggal raise hand aja. Berapa orang yang melakukan rencana ya, yang sudah direncanakan di dalam tugas individunya berkaitan dengan correlation, hubungan, melihat sebuah hubungan saja. Silakan. Ada berapa orang? Raise hand. Diklik ya raise hand-nya, silakan. Habibah, apa Habibah? Kualitatif. Oke. Yang kuantitatif dulu, yang kuantitatif tapi correlation. Ahmad, apa Ahmad? Kuan Ibu, cuman di Ahmad itu uji perbedaan Ibu. Oke, Ya, belum ya, belum disuruh ya, belum disuruh raise hand, nanti comparison. Yang correlation dulu, yang correlation. Novita, Kuali, Dita, Saya ibu yang hubungan. oh yang ngaco atuh. Correlation kamu, kenapa kamu ragu-ragu ya? Satu ya, sok raise hand. Nada, Siap izin Ibu, saya case studi Ibu. case tadi, ambilnya Ajeng Putri, Saya kualitatif ibu. Meidi, Izin Ibu, saya kualitatif. Amanda, Dela, Fitri, ini Dita ada dua deh, Ya ibu. satu aja. Ditanya ada 2 orang ibu. Oh, ditanya ada Izin. 2 orang. Oke. Ya, ya, ya. Haryati, Hani, Kevin, Anggin, Listi, Fatimatus, Santi, Ilvan, Wilfa, Chandra, Arma, Nita. Ini semua sudah hadir ya? Hadir Bu. Siapa yang correlation? Ada nggak? Yang correlation baru 1 orang nih, baru Dita Aina aja. Yang correlation test, siapa? Ada lagi? Oke, belum terjawab. Apa nggak mungkin bingung kan? Karena kan udah ada di dalam judulnya ya. Yang uji perbedaan, comparison. Nah, tadi Ahmad ya, 1. Siapa lagi? Yang comparison. Ini pada kemana nih yang lainnya? Hadirkah? Yang tidak on kamera, ini hadir semua? Hadir Ibu. Anggit, Hadir, Bu. ya Hadir dijawab. Bu. Sok dijawab atuh. Tinggal menjawab aja kan bisa. Uji perbedaan siapa? Comparison-nya. Siapa yang comparison? Ilvan, Ahmad, belum raise hand, Ahmad oke. Siapa lagi? Sehingga nanti ini dia ya ke bivariat. Jadi nanti univariatnya dicek terlebih dahulu sesuai dengan tujuan. Apakah tujuan di dalam tujuan khusus ya? Univariat ini menjadi sesuatu yang
akan menjadi sebuah faktor di dalam sebuah pembahasan, akan menjadi sebuah pertimbangan dan akan menjadi sebuah hal yang penting di dalam variabel tersebut. Contoh, pengetahuan atau perilaku. Perilaku ini apakah serta-merta dapat terjadi perubahan? Apakah hanya dengan intervensi kita saja? Misalkan gitu ya. Ada faktor lain, faktor tersebut atau kita sudah langsung intervensi terlebih dahulu, atau kita akan lihat sehingga tetap mungkin menjadi sebuah univariat di awal karena faktor tersebut nanti akan menjadi sebuah korelasi di dalam pembahasan. Nah, itu mungkin bisa saja. Jadi nanti data di dalam penyajiannya univariat tersebut disajikan. Namun apabila data tersebut tidak menjadi data yang perlu disajikan karena tidak mempengaruhi suatu konsep perbedaan variabel, univariat tadi digunakan sebagai uji asumsi untuk melihat tadi normalitas data, homogenitas. Nah, sehingga yang akan dilihat biasanya uji bivariatnya, analisis bivariat ya. Analisis bivariat ini ada beberapa yang bisa dipilih berdasarkan tadi parametrik dan non-parametrik data. Apa itu parametrik dan non-parametrik data? Biasanya berkaitan dengan jenis data, kategorik atau numerik, ya begitu ya. Apa itu numerik? Numerik biasanya angka. Kalau kategorik dia sudah berbentuk statement begitu ya. Dia tidak berbentuk atau yang bisa digunakan berkaitan dengan data yang sudah tercollecting ya. Jadi contohnya kalau laki dan perempuan itu kategorik. Jadi jenis datanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, itu biasanya kategorik. Kalau numerik itu biasanya dengan contoh tekanan darah, sah, begitu ya, dengan dikategorikan kecuali yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, hipertensi, ada hipertensi ringan, sedang atau grade 1, grade 2, grade 3. Tapi kalau perhitungan tekanan darah itu sendiri jenisnya adalah angka. Sehingga tidak bisa kita rubah kepada kategorik. Kalau kita melihat luarannya adalah tekanan darahnya saja, gitu ya. Nah, ini analisis korelasi. Nah, ini tadi ada bisa menggunakan product moment gitu ya. Biasanya ini jika kriterianya variabelnya ya numerik dengan numerik gitu ya. Distribusinya normal. Kalau tidak normal menggunakan Spearman gitu ya. Nanti ini lebih jelas dan lengkapnya pada saat teman-teman di statistik ya. Ini hanya pengetahuan dasarnya saja. Nah, apabila kita melakukan perbedaan uji data menggunakan apa ya? Tes atau uji T. Kalau tidak normal, main Whitney gitu ya. Kalau lebih dari 3 kelompok, ANOVA ya. 3 kelompok tapi tidak normal, Kruskal atau Wallis test ya. Chi-square ini untuk menghubungkan antara kategorik dengan kategorik. Tadi ada yang hubungan kalau kategorik dengan kategorik gunakanlah Chi-square. Tapi kalau dia tidak kategorik, dia bisa menggunakan McNamara gitu ya. Oke. Ini adalah tadi ya penjelasannya. Nah, ini kita lanjut ke analisis multivariat. Tadi penjelasan di awal, univariat multivariat dilakukan analisis apabila variabelnya lebih dari 2. Contohnya apa? Hubungan antara pengetahuan terhadap, nah, ada 3 tuh terhadapnya. Sikap, kemudian terhadap apa ya, pengetahuan terhadap pola asuh, terhadap gizi,
terhadap status gizi, peningkatan berat badan. Itu ada 3 pengetahuan tadi. Terhadap 3 variabel yang akan kita lihat, multi menguji juga sama. Nah, jadi kita akan lihat ya. Menguji hubungan banyak variabel sekaligus atau menyusun model prediksi. Nah, biasanya yang digunakannya nanti regresi pertama, kemudian juga ada regresi logistik. Apa bedanya? Regresi linier bila numerik dengan numerik atau kategori. Contohnya kalau kualitas tidur dihubungkan dengan sleep hygiene, dengan waktu layar ya, screen time dan usia. Nah, ini ya. Nah, nanti apa yang kita bisa lihat adalah yang akan menjadi apa ya? Kata kuncinya adalah R kuadrat gitu ya. Nah, ini R kuadrat ini menunjukkan berapa persentasenya bahwa kualitas yang bagian mana nih antara sleep hygiene atau screen time atau usia yang sangat memberikan hubungan yang lebih kuat terhadap kualitas tidur. Oh, ternyata R kuadratnya itu lebih tinggi nih di sleep hygiene, berarti dia lebih tinggi memberikan sebuah hubungan kualitas tidur yang baik. Nah, gitu contohnya nanti menjawabnya begitu. Kemudian ini regresi logistik. Nah, biasanya regresi logistik ini kategori Y-nya ya. Nah, contohnya faktor insomnia pada anak ASD. Nanti yang dilihatnya adalah odds ratio, kekuatan daripada faktor tersebut. Berapa banyak atau berapa jumlahnya. Biasanya kalau odds-nya lebih dari 1, dia memiliki resiko yang berkali-kali lipat ya. Kalau odds ratio-nya kurang dari 1, dia memiliki risikonya adalah yang kurang. Jadi sehingga nanti tergantung hubungan yang kita lihat. Apakah hubungan ini memiliki sebuah risiko yang positif, risiko yang negatif lebih tinggi, atau risikonya sangat rendah, sehingga potensial tertularnya misalkan hubungan tersebut misalkan juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa melihat sebuah kekuatan hubungan tadi, dia memiliki risiko hubungan yang seperti apa. Nah, itu yang menjadi sebuah pilihan dalam tujuan kita. Kalau hubungannya tadi hanya sekedar melihat hubungan 2 variabel, artinya untuk melihat apakah ada hubungan, tidak. Jawaban hipotesisnya terdapat hubungan. Tidak terdapat hubungan. Itu saja kalau pada 2 variabel. Namun pada variabel dengan lebih variabel, lebih dari 2 variabel, dengan uji multivariat ini, tujuan kita menjadi lebih dalam. Kita akan melihat faktor mana atau variabel mana yang lebih memberikan kekuatan hubungan. 1 itu. Kalau tujuannya ingin melihat sebuah faktor dominan atau variabel mana yang lebih dominan. Yang kedua, variabel mana yang memberikan sebuah risiko atau memberikan sebuah hubungan yang negatif atau positif. Kita bisa melihat dengan itu. Nah, namun tadi tergantung jenis data ya. Nanti kita bisa lihat apakah regresi logistik atau regresi linier begitu ya. Nah, ini ada analisis mediasi atau moderasi. Maaf. Nah, biasanya ini akan dilakukan pada pengujian atau model prediksi, menyusun sebuah model. Artinya contoh ada satu jenis intervensi, biasanya ya intervensinya itu sudah dilakukan, nanti dicek kembali intervensi ini memberikan kontribusinya lebih cocok yang mana gitu. Lebih besar yang mana efeknya. Contohnya ada terapi pemijatan dibandingkan, kan ada perbedaan pemijatan intervensi nih. Jadi biasanya mix method gitu ya. Ini desain penelitiannya tidak hanya sekedar eksperimen atau kuasi eksperimen, tapi biasanya mix method atau R&D atau RCT. Nah, biasanya diakhiri dengan multivariat dan model prediksi. Jadi akan dilihat nih secara efektivitas
intervensi tadi memiliki sebuah efektivitas. Sudah dinyatakan dalam dalam statistiknya. Namun, kita akan lihat nih, memang ada hubungan. Efektivitas juga ternyata memiliki efektivitas, tapi kita akan melihat model intervensi yang kita berikan dalam eksperimen tadi itu lebih baik mana dengan model yang sebelumnya. Nah, itu bisa. Kita akan lihat seperti itu. Biasanya ini pada S2 dan S3 ya. Jadi paling nggak tahu lah gitu ya. Ini ya. Kalau di tingkat sarjana memang hampir jarang ya multivariat ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau yang challenge-nya tinggi ya boleh, nggak apa-apa. Uji asumsi, nah ini tadi ya, uji asumsi kita melihat nih normalitas data. Wajib dilakukan uji asumsi ini untuk menentukan uji dan memilih apa uji statistik yang parametrik, non parametrik, kemudian normalitas data tadi menjadi sebuah pilihan, apakah dia tadi ya datanya normal atau tidak normal ya. Ini hasil analisis ya, interpretasi ya ini ya. Oh, nanti dibahas ya, nanti saja. Ini pertemuan berikutnya kalau nggak salah ya. Nah ini kita lanjut ke pemilihan uji statistik ya. Oke. Baik, sampai dengan yang tadi disampaikan, sudah paham yang kuantitatif tahapan daripada analisis ya. Jadi belum melakukan analisis data, collecting data itu tadi harus sudah clear dulu ya. Ulangi lagi, jadi pengumpulan datanya sudah clear ketika data diolah dan diorganize ya, dan decoding dan seterusnya itu sudah data clear, bukan data yang rusak, data yang error ya. Setelah diolah dan decoding ya sehingga nanti dimasukkan untuk dilakukan uji analisa. Nah, analisa datanya bertahap tergantung jumlah variabelnya. Variabelnya satu biasanya digunakan univariat analisis data. Ya, kalau variabelnya dua, melihat sebuah hubungan, melihat atau menguji sebuah variabel, membandingkan dua variabel, bivariat analisis datanya. Kalau variabelnya lebih dari dua, yang akan kita hubungkan, yang akan kita uji hubungannya, multivariat. Gitu ya. Nanti akan beda lagi uji statistiknya tergantung jenis analisis data. Kalau analisis data univariat, uji statistiknya lebih kepada prosentase saja atau rata-rata ya, min, median gitu ya. Tapi kalau bivariat ada beberapa, ada uji T, tadi apa lagi? Mann-Whitney ya, tergantung distribusi normalitas datanya. Normalitas data disebut dengan uji asumsi statistik. Pada bivariat dan multivariat wajib dilakukan uji asumsi. Validasi. Satunya apa lagi tadi? Homogenitas ya, apalagi distribusi data. Nah, biasanya itu wajib bivariat. Tapi kalau multivariat, dia sampai multikolerialitas ya. Karena selain melihat homogenitas distribusinya, dia harus ada koleritasnya, ada enggak. Untuk melihat tadi R kuadratnya. Adjust R square-nya itu ya. Kita sebut R kuadrat atau R square ya. Sehingga akan melihat odds ratio dan kekuatan daripada R square-nya. Oke, itu adalah sekilas rangkum daripada analisis ya. Nah, bagaimana kita memilih uji statistiknya? Tadi kan harus ya
berapa nah jadi sebuah penentu ya. Nah, jangan sampai salah ya. Mahasiswa harus wajib melihat jenis datanya, tujuan analisis, kelompok, dan asumsi statistik. Jenis data itu bisa kita lihat dari data yang akan kita kumpulkan. Bagaimana kita bisa tahu data ini numerik atau kategorik? Tadi saya kasih tahu ya di awal ya, sudah disampaikan bahwa ketika kita ingin menyusun sebuah penelitian, variabel tersebut pastikan secara konseptualnya kita udah tahu nih. Oh, kalau pengetahuan definisinya adalah bla 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 bla. Pengetahuan dapat diukur dengan instrumen kuesioner misalkan gitu ya. Skala ukurnya direntangkan nih. Skala ukurnya dari mana? Bagaimana nih skala ukurnya? Oh, skala ukurnya dari 0 sampai 100 lah gitu. Hasil ukurnya pengetahuan tadi berdasarkan teori. Selalu ya, hasil ukur berdasarkan teori. Oh, pengetahuan itu hasil ukurnya itu pengetahuan baik, pengetahuan kurang baik, atau pengetahuan cukup. Secara teori hanya ada 3 hasil ukurnya. Nah, kalau misalkan bisa dibedakan, artinya masuknya data kategorik. Data kategorik adalah data yang hanya bisa dibedakan saja. Seperti jenis kelamin, tingkatan, itu data kategorik. Tapi kalau data numerik, itu adalah data yang berbentuknya angka. Angka tadi juga memiliki makna. Oh, berarti ada nominal, ada rasio, ada interval. Itu nanti akan dibahas di statistik lebih dalam. Ya, jadi jenis data ini menjadi sebuah penentu analisisnya yang tepat yang mana. Kalau kita salah di dalam bab 3 menentukan jenis datanya, analisisnya pasti berubah lagi. Salah juga. Itu sangat berkaitan erat. Sehingga yang bisa menentukan analisis data ini siapa? Ya seorang peneliti. Peneliti mengambilnya dari mana? Dari referensi. Bukan asal asumsi kita. Hasil ukur pengetahuan menurut saya dibagi 4 aja baik, cukup baik. Nah, ngarang. Oh, dibagi 5 aja deh. Baik, sangat baik. Nah, levelnya itu jadi kita bikin sendiri. Tidak bisa. Hasil ukur itu berdasarkan instrumen yang terstandar. Instrumen yang terstandar hasil ukurnya pasti ada sumber referensinya atau hasil penelitian lain. Jadi tidak boleh berdasarkan peneliti. Peneliti ingin mengambilnya mau pakai angka aja lah. Pokoknya pengetahuan baik kalau nilainya di atas 90. Nah, itu nggak bisa. Harus ada definisi konseptualnya. Paham ya? Sehingga jenis data tadi harus jelas clear secara konseptualnya bersumber dari mana. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan, oh kalau tekanan darah saya mau ngambilnya angka aja deh, bisa. Kalau tekanan darah secara umum. Tapi kalau yang kita teliti adalah dalam judulnya adalah populasi hipertensi, tidak bisa kita mengambil hanya sebuah angka saja. Karena hipertensi tadi berdasarkan teori konseptual ada kategori pembagian klasifikasi hipertensi grade 1, grade 2, dan grade 3. Definisi grade 1 apabila tekanan darah di antara bla 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 sampai rentang berapa itu sudah ada definisinya. Sehingga kita tidak bisa ternyata kalau tekanan darah itu tetap masuknya kategorik, nggak bisa dengan numerik. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Tapi berbeda lagi kalau ingin melihat kenaikannya berapa milimeter Hg dari, nah itu adalah hanya ingin membedakan perbedaan angkanya saja. Oh, berarti numerik.
dengan rasio atau dengan ordinal misalkan. Karena hanya ingin melihat sebelum dan sesudah naiknya berapa milimeter Hg gitu. Dari kategori hipertensi grade 2, grade 3, dia ada kenaikan berapa ya setelah dilakukan akupressure. Nah, itu bisa melihat perbedaan rata skor. Ya, berarti tujuannya jelas. Ya, tujuan analisis tadi juga berkaitan dengan tujuan khusus dari penelitian. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Jumlah kelompok pun juga berpengaruh. Ada berapa kelompok yang diintervensi? Ya, kalau populasi, kalau hubungan, biasanya tidak ada kelompok-kelompok ya. Biasanya yang intervensi. Kuasi eksperimen atau pra-eksperimen atau kuasi murni biasanya ada kelompok intervensi, kelompok kontrol, kelompok lain sebagainya. Nah, itu biasanya juga berpengaruh ya. Asumsi statistik juga sangat berpengaruh. Apabila dia berdistribusi normal, harusnya menggunakan apa? Kalau tidak normal, menggunakan apa? Jadi tidak bisa asal-asalan dalam mengambil jenis analisa datanya tadi ya. Nah, ini adalah contoh ya. Kelompok ini ada berapa grup? Kalau hanya satu grup gitu ya, ternyata yang dilihat dan dinilai membandingkan adalah sebelum dan sesudah hanya pada satu kelompok. Atau sebelum dan sesudah pada dua kelompok. Itu juga bisa ya. Jadi harus hati-hati kalau membedakan. Tapi kalau hubungan correlation, nah ini ya, biasanya tidak ada dua kelompok tapi lebih kepada data dikotomi ya. Jadi tidak ada multikotomi ya. Nah, ini kalau dia pada multivariat atau lebih dari kelompok, multivariat atau lebih dari 3 kelompok ya. Ini seperti ini, nanti ada uji ANOVA, regresi, ya kemudian juga ada pada uji proses model. Nah, ini tidak pada statistik juga nanti teman-teman tidak dipelajari dan tidak dipraktikkan, tetapi paling tidak tahu gitu. Oh, kalau lebih dari 3 kelompok, itu multivariat, uji statistiknya, uji ANOVA. Kalau tidak salah dia tetap dipelajari ya, Pak Agus itu kalau nggak salah multivariat tetap diperkenalkan, gitu ya. Tapi lebih banyak yang banyak melakukan penelitian multivariat itu S2, S3 gitu ya. Tapi kalau S1 ada tidak disalahkan, boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi kalau sepanjang bisa mengikuti dan bisa mempraktikannya dan bisa melakukannya sih itu jauh baik-baik saja gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita tidak ingin melihat 3 variabel, apalagi 3 kelompok besar ya, kalau nggak nyampe gitu amannya nggak usah dipaksakan. Ini contoh ya, diagram tadi. Ini ada contoh. Oh ini ya, kita lanjut ini. Nah ini ya, uji normalitas data. Karena asumsi ini penting sekali ya. eh Kalau misalkan pada eh, perbedaan ya, apa yang membedakan atau membandingkan, ini dilihat dari jumlah angka sampelnya 50 atau lebih dari 200 biasanya menggunakan Shapiro-Wilk ya nanti statistiknya. Tapi kalau dia lebih dari 50, dia menggunakan Kolmogorov ya untuk melihat daripada uji normalitasnya ya. Atau nanti pakai Sweetness ya atau histogram kurva ya. Ini nanti semuanya dipelajari lebih dalam oleh statistik ya. Uji homogenitas juga ada, uji linearitas ya. Ini pada multivariat. Nah, ini ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, selesai. Untuk yang kuantitatif. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Analisis kuantitatif silahkan. Karena setelah ini teman-teman harus bisa menentukan di dalam tugasnya masing-masing pada analisis
data, olah datanya. Betul ya? Oke. Nanti bukan kita tidak melakukan uji normalitas data di mana? Ya tinggal di situ dijelaskan di dalam proposal. Apabila data berdistribusi normal gitu ya, menggunakan apa? Kalau data tidak normal akan menggunakan apa? Karena kan rencana. Karena kalau rencana itu kan kita belum ada datanya. Tapi kita sampaikan di dalam proposal tadi bahwa akan dilakukan uji validitas, uji normalitas gitu ya. Uji homogenitas kalau memang perlu uji homogen. Uji homogenitas biasanya untuk melihat bahwa sampel dari beberapa kelompok itu memiliki homogen yang sama. Gitu. Contohnya gini, anak autis tapi usianya berbeda-beda, tapi levelnya berat sama. Nah, uji homogen untuk karakter yang mana. Namun, biasanya uji homogenitas tergantung daripada variabel atau populasinya. Hampir jarang sih, tapi banyak yang melakukan uji homogenitas. Yang paling penting untuk statistik univariat, bivariat, multivariat, uji asumsinya adalah uji validitas dan juga uji normalitas data. Nah, itu yang paling bisa dipahami. Ya, mangga nanti yang teman-teman yang di kuantitatif gitu ya. Nah, lalu yang case study gimana? Yang case study tidak ada ya. Yang case study tidak ada uji analisis seperti ini. Tapi yang case study bisa melakukan yang namanya uji univariat. Karena biasanya yang case study ada melakukan sebuah intervensi tetap, melakukan sebuah perlakuan, pemantauan, observasi. Betul nggak? Jadi memberikan sebuah pemantauan observasi dalam kurun waktu tertentu si pasien tersebut. Sehingga akan dilihat sebelum dan sesudah. Nah, artinya biasanya lebih kepada analisisnya adalah univariat. Nanti yang didapatkannya adalah data prosentase, frekuensi, atau rata-rata. Hanya itu saja kalau di case study. Lebih simple kalau di analisis datanya. Gitu ya, itu kalau yang case study lebih simple. Tapi kalau yang kuantitatif tergantung tujuan. Ya, bisa univariat, bivariat, sampai multivariat. Nah, silakan nanti teman-teman tergantung dari judulnya ya, tergantung dari topiknya apakah hubungan atau korelasi, hubungan korelasi atau membedakan ya, sehingga nanti akan bisa ini kan ya, ditentukan di dalam proposalnya masing-masing ya. Ya, ada yang mau didiskusikan nggak? Yang kuanti atau sudah paham benar? Kalau paham benar, alhamdulillah. Silakan. Yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya nanti malah bingung. Silakan. Ada yang mau didiskusikan nggak? Mau bertanya nggak? Paham ini semuanya? Coba ini aktifkan kameranya semuanya ini. Pada kemana ini? Nggak boleh menghilang lah. Paham ini, paham? Karena gini, walaupun teman-teman nanti, Bu, saya mah di proposal saya sekarang tugasnya, karena ini kan baru tugas, belum ke skripsi Anda. Skripsinya boleh nggak Bu pakai yang sekarang? Boleh, tapi skripsi jarang pakai case study ya. Saya kasih tahu, skripsi tidak menggunakan case study. Jadi pilihannya skripsi itu adalah kuantitatif, kuan dengan korelasi atau uji beda. Atau kualitatif. Karena case study nanti teman-teman akan lakukan pada saat kian di profesi nurse. Nah, jadi case study akan dijadikan bahan ilmiah laporan akhir pada saat profesi nurse. Tapi udah nyusunnya udah bisa dari sekarang. Oke, paham ya? Boleh ditanyakan. Jangan sampai bingung loh. Nanti kalau bingung nanti tersesat. Ya enggak ya.
Kalau paham saya sih alhamdulillah. Kita lanjut nggak? Kualitatif? Lanjut ya, siapa tahu nanti di skripsinya ada yang tertarik sama kualitatif ya. Kalau sekarangnya kuanti karena dapat tugas nih, nah, nanti mungkin berubah jadi kualil ya nggak apa-apa ya. Tapi pengetahuan tadi menjadi sebuah dasar ya. Ya, ini ya, kita mulai ya. Saya minum dulu. Sebetulnya yang namanya analisa data pengertiannya sama, mengorganisasi ya sebuah data, menginterpretasi dan menemukan sebuah makna. Ya sama lah intinya kalau analisa data itu. Tapi kalau di kualitatif ya, data ini biasanya berbentuk non-numerik, tidak ada data angka. Karena data tadi berupa informasi, percakapan yang akan kita kelompokkan. Nah, gitu. Karena kalau kualitatif itu kan sebuah data itu adalah sebuah informasi yang banyak ya. Nah, biasanya data tersebut dihasilkan dari teknik wawancara mendalam, betul ya? Observasi, pengamatan, catatan lapangan, dokumen sekunder atau dokumen itu menjadi dokumen primer juga bisa, dan multimedia. Jadi, data-data tadi dikelompokkan menjadi satu. Triangulasi data. Triangulasi data, jadi cara mengumpulkan datanya tidak boleh hanya satu aja. Saya mau kualitatif, tapi hanya dengan wawancara aja, tidak cukup. Jadi triangulasi data. Triangulasi data berarti bagaimana metodenya? Dengan cara wawancara, observasi, atau dengan dokumen. Ada 3 berarti. Berarti itu sumbernya, datanya. Nah, kalau sumber datanya, itu dengan caranya ya, metodenya dan metode datanya. Tapi kalau sumber datanya, triangulasi lagi. Contohnya saya akan mewawancarai ibunya orang tua yang untuk menilai, mohon maaf, saya ingin mencari informasi terkait dengan kualitas tidur anak autis. Ya, kualitas tidur anak autis karena harus triangulasi, saya harus tahu informasi ini ke siapa aja. Kalau anak-anak autis kan nggak mungkin diwawancara. Oh, berarti ibunya satu, orang tuanya lagi yang satu rumah. Dua, yang ketiga adalah guru di sekolah. Karena kualitas tidur tadi ternyata ada dampak juga ke sekolah. Berarti triangulasi sumber data. Kalau tadi adalah caranya, metodenya. Metode mengumpulkan datanya ada triangulasi metode data. Jadi harus triangulasi data. Triangulasi data itu dari caranya, metodenya ya, sumber datanya juga. Gitu ya. Jadi harus triangulasi data. Oke. Karakteristik utama bersifat reflektif, interpretatif, dan iteratif. Nah, ini spiral proses nih. Lihat teman-teman, di sini ada spiral proses walaupun mungkin sedikit kecil ya. Di sini itu ada data, oh salah. Di sini ada data ya. Asalnya datanya ini kecil gitu ya, sedikit gitu ya, dan itu harus berkembang terus-menerus sehingga menjadi sebuah data yang lebih luas lagi gitu ya, dan itu yang harus kita kita lakukan gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kayak snowing ball gitu ya. Data itu semakin kita gulirkan bola salju ya, semakin berjalan bola salju semakin membesar. Ya kan? Ya, anggap aja kita bikin satu bola salju kecil, kita mainkan gitu ya. Semakin didorong itu semakin membesar. Artinya, pertanyaannya satu kalimat, tapi jawabannya bisa berkembang banyak gitu ya. Dan itu yang akan kita kumpulkan menjadi sebuah data. Nah, analisis dapat berubah mengikuti perkembangan data, ya, tidak mengikuti aturan kaku. Memang lebih lebih enaknya begitu sih. Kalau uji statistik kuantitatif kan sudah ada ya.
dia harus normalitas data normal gitu ya, menggunakan apa. Intinya kalau kualitatif beda dengan kuantitatif. Ya, prinsipnya ya, kalau sumber data tadi ya dari hasil wawancara, observasi, diary, kalau dokumen medis atau asuhan keperawatan juga bisa. Gambar, audio, video, rekaman klinis ini penting karena harus sinkronisasi tadi si data tadi. Jangan sampai dalam pada saat wawancara, bagaimana pengalaman ibu atau bagaimana perasaan ibu, saya sedih, tapi ekspresinya datar. Sehingga itu perlu menjadi sebuah catatan. Partisipan kedua, dia menyampaikan, kita akan verbatim, kita akan ketik ulang apa yang disampaikan. Saya sangat sedih. Tapi kita kasih catatan di bawahnya. Ekspresi datar. Tidak nampak raut kesedihan. Karena kita ada fotonya, ada videonya. Nah, berarti kan sedih tapi sudah tidak apa, walaupun perasaannya sedih tapi tidak sudah melampaui fase kesedihannya tadi, mungkin tidak berlebihan. Dia sudah mulai ada fase fase menerima begitu. Jadi dia sudah flat gitu ya, menerima. Nah, ini contoh pengalaman ibu dengan anak ASD, persepsi perawat terhadap beban kerja, makna spiritual pada pasien kanker. Ini adalah sebuah pertanyaan ya dalam wawancara yang akan berkembang menjadi sebuah makna. Karena kualitatif tadi adalah eksplorasi, jadi menggali pengalaman, mengeksplor gitu ya. Itu adalah bagaimana sudut pandang ya, pengalaman, persepsi, bagaimana makna gitu ya. Bisa ceritakan proses Anda membuat sebuah ini. Nah, itu. Jadi lebih kepada bagaimana seseorang itu bisa menyampaikan, menguraikan lebih dalam lagi ya. Itu adalah kualitatif. Prosesnya pengumpulan data, in-depth interview ya. Jadi wawancara mendalam gitu ya. Kemudian focus group discussion, ini adalah caranya. Jadi tadi triangulasi data dengan wawancara, focus group discussion. Jadi dikumpulkan gitu ya beberapa jenis partisipan yang sama. Contohnya adalah kita ingin menggali pengalaman seorang ibu dalam merawat anaknya yang ASD misalkan. Bagaimana pengalaman ibu dalam merawat anaknya yang ASD, kita gali lebih dalam lagi. Tapi kita pun ingin tahu cara pandang dari beberapa orang tua dalam merawat anak. Nah, dikumpulkanlah minimal itu 8 orang ya dengan homogenitas yang sama, dijadikan satu. Nah, itu silakan bercerita dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai panduan wawancara. Instrumennya adalah panduan, mohon maaf, medianya adalah panduan wawancara, sebetulnya instrumennya adalah si peneliti itu sendiri ya. Instrumennya adalah peneliti, karena penelitilah yang harus lebih dalam bertanya ya. Oke. Observasi, mengamati perilaku, lingkungan, interaksi ya. Prinsip teknis ini. Gunakan alat cadangan karena kita tidak bisa mencatat gitu ya. Makanya pakai rekaman, recorder. Nah, kalau sekarang teman-teman misalkan dari jarak jauh ingin via Zoom misalkan. Nah, teman-teman ini sekarang enak ya. Kalau Zoom sekarang ada transkripnya ya. Kalau teman-teman punya yang berbayar, eh, obrolan itu sekarang sudah tertranskrip. Ada transkripnya. Jadi sekarang sama seperti video di YouTube juga kan ada transkrip ya. Di handphone ada transkrip. Nah, transkrip itu bisa digunakan menjadi transkripsi verbatim. Tapi hati-hati, kadangkala transkrip verbatim itu tidak clear. Karena kan lafaz pengucapan itu tidak clear ya. Saya bilang assalamualaikum, nanti muncul di dalam transkripnya mungkin assalamualaikumnya tuh nggak clear, kata-katanya tuh nggak sempurna.
munculnya. Itu bisa. Sehingga tetap saja walaupun ada transkrip alat bantu gitu ya, itu perlu didengar ulang ya berkali-kali dan diperbaiki verbatimnya. Karena apa? Transkripsi verbatim itulah yang menjadi data, menjadi pengumpulan data ya. Karena pengumpulan datanya dia nggak clear, ya akan jadi salah nantinya. Nah, gitu ya. Nah, setelah wawancara, lakukan transkripsi. Nah, jadi jangan dinanti-nanti ya, apalagi lupa. Jadi harus segera sih. Misalkan melakukan wawancara mendalam pada satu partisipan, transkripnya sudah apa? Sekarang banyak ya, bisa menggunakan O-transcriber ya. O-transcriber itu membantu dalam melakukan verbatim. Contohnya mungkin merekam, boleh pakai recorder, pakai rekaman handphone. Ya jangan lupa ya, segala sesuatu itu informed consent ya. Nanti ada tahapan-tahapan dalam melakukan kualitatif tuh ada ya. Nah, ini pada saat kita melakukan rekaman, pastikan kalau bisa itu kita menggunakan apa? eh clip on gitu ya. Kalau yang mau kualitatif ya. Teman-teman bisa beli clip on gitu ya, yang dihubungkan jadi suaranya lebih terdengar lebih jelas dan bisa ditempelkan di respondennya ya kan. Jadi kalau kita menggunakan handphone atau menggunakan recorder itu kan biasanya disimpan berjarak, betul nggak? Berjaraknya agak jauh misalkan, ya kan nggak mungkin kita gini gitu ya. Disimpan di dekat mulut kan nggak mungkin, nah, terus kita di dada kan nggak mungkin handphone. Makanya biasanya umumnya recorder ataupun ini kan disimpannya di bawah gitu ya. Memang sebaiknya menggunakan clip on. Sekarang banyak mereknya lah, sama seperti para YouTuber, eh, konten kreator gitu lah ya. Nanti tinggal direkam. Datanya suaranya lebih clear. Kenapa? Karena tidak sedikit gitu ya. Banyak kasus kegagalan ketika merekamnya itu tidak clear, dimasukkanlah kepada aplikasi atau software untuk mengkonversi suara ke dalam verbatim atau mentranskrip suara menjadi sebuah tulisan. Ketika suaranya tidak clear atau berisik, jauh, adan dulu ya, di saya
Kita lanjut ya. Saya ulangi lagi ya. Ini proses pengumpulan data untuk kualitatif itu bisa menggunakan ID ya. ID itu bukan Ikatan Dokter Indonesia. Biasanya kita sebut dengan in-depth interview. Nah, kalau orang-orang kualitatif ya ID atau FGD. Nah, gitu ya nyebutnya ID atau FGD. Tapi jangan sampai keliru ID-nya Ikatan Dokter. Nah, yang berikutnya adalah focus group discussion ya. Kemudian observasi, kemudian takutnya datanya nggak terbackup hilang. Udah ketemu sama partisipannya susah ya kan? Datanya. Nah, makanya kenapa pada saat kita melakukan interview itu divideokan, direkam suaranya, terus ada yang mencatat. Makanya yang mencatat dengan cepat itu lebih baik begitu ya. Nah, kita sebagai peneliti kalau mencatat cepat kita nggak bisa karena kan kita juga harus fokus kepada jawaban, gitu kan? Sehingga memang kualitatif ini sebaiknya didampingi oleh tim yang mensupport. Contoh, ada yang menggambar kamera, yang membawa apa video, ya, melihat ekspresi di Zoom, kemudian apalagi FGD ya. Kalau kemudian suaranya atau tidak gitu ya. Ada yang mencatat gitu ya, mencatat dan menulis begitu jawaban-jawaban dari partisipan itu dengan kalau di kualitatif kita sebut informan gitu ya. Partisipan itu informan. eh Kemudian kalau di kuantitatif itu responden misalnya ya, bahasanya agak sedikit berbeda. Nah, informan itu nanti akan menyampaikan begitu ya. Saya harus dicatat ya. Nah, kita sebagai peneliti harus melihat, mencatat juga, mencatat dan melihat jangan sampai jawabannya terlalu luas begitu ya, tidak mengarah kepada apa yang kita inginkan. Kita bisa menstop dan kita melakukan probing ya. Nah, biasanya ada istilah probing ya. Pada saat wawancara itu ada yang disebut probing itu artinya kita melakukan perluasan. Probe gitu ya. Probe itu artinya melakukan perluasan daripada pertanyaan tadi yang sesuai keinginan kita. Karena kita memiliki guideline wawancara gitu ya, guideline atau panduan wawancara interview ya. Jadi kalau kualitatif nanti pastikan ada panduan wawancara baik secara deep interview dan juga panduan wawancara focus group discussion FGD-nya harus ada juga. Karena wawancara tadi pertanyaan tadi bukan menjadi sebuah jawaban yang kaku ya, karena harus diperluas lagi. Probnya itu nanti kita batasinya sampai mana. Jangan sampai terlalu lebay ya orang tuanya jawabnya ke sana ke sini gitu ya, tapi nggak fokus gitu ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan tadi ya data yang terkolektingkan, nah, langsung ditranskripkan. Ditranskrip, dikonversi menjadi sebuah tulisan. Boleh menggunakan instrumen, nggak apa-apa lepas aja. Nah, kamu belajar. Boleh menggunakan beberapa instrumen software ya. Untuk verbatim ini banyak yang gratis dan juga manual ya. Misalkan didengarkan sendiri, kita tulis ya. Tapi kalau dirasa lama itu kan pakai alat-alat yang bisa membantu. Ada O-transcriber, ada tadi ya kalau pakai Zoom. Jadi kita share lagi di via Zoom. Jadi share sound, nanti tinggal didengarkan, kemudian ada klik transkrip, itu akan menjadi sebuah transkrip verbatim catatan ya. Tapi pastinya kalau ada bahasa yang tidak sesuai harus kita perbaiki lagi. Oke, gunakan bracketing untuk menahan bias peneliti. Bracketing ini adalah kalau bracket itu kan sebuah tempat gitu ya. Sehingga jangan sampai kata-katanya kita anggap ini adalah kata-kata gitu. Jadi kembali lagi ya, data kuantitatif juga bisa saja jawabannya dimanipulasi.
ya kan? Karena ingin sesuai keinginan peneliti. Kualitatif pun kata-katanya dirubah verbatimnya tadi sesuai jawaban peneliti. Nah, itu nggak boleh juga. Ya. Nah, makanya ada gunakan bracketing. Kalau kita menggunakan software, biasnya lebih kurang. Tapi kalau hanya melalui pendengaran peneliti dan tidak ada yang mendengarkan, hanya peneliti saja yang membuat verbatim, itu tidak disarankan kalau kualitatif. Karena tidak ada yang memvalidasi pendengarannya benar atau salah. Takutnya nanti pokoknya arahnya ke sana aja, kan nggak bisa ya. Ini penelitian mah jangan dimanipulasi aja lah gitu. Pendekatan deskriptif ya ini. Selanjutnya apa? Ketika sudah data informasi tertranskrip dengan lengkap, kita akan melakukan satu teknik berikutnya. Ya, kita akan menyusun yang namanya pola, tema, ya, kategorik, ya. Tetap kita akan membangun sebuah coding, kategorik, subkategorik, dan tema. Ya. Nanti analisanya itu menggunakan pendekatan bisa tematik, konten analisis, grounded theory, atau fenomenologi. Tergantung nanti ini ya, ini adalah tingkat akhirnya. Nah, coding selanjutnya. Jadi setelah dikumpulkan ya tadi, kita akan coding. Contohnya gini, coding itu adalah kata singkat yang menangkap esensi data. Tadi kan kalau kita bertanya, bagaimana pengalaman ibu dalam pengalaman ibu memiliki anak dengan autis contohnya. Atau bagaimana perasaan ibu. Saya mah kan ada bahasa-bahasa gitu ya. Kan kalau menjawab itu kan natural. Ya, kalau saya punya anak itu merasa sedih. Kata kuncinya apa? Sedih. Jadi coding itu adalah kata-kata yang menjadi jawaban yang berfokus sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan. Kalau bicara perasaan, berarti perasaan itu ada beberapa perasaan. Senang, sedih, bahagia, kecewa. Jawaban-jawaban dari informan itu kita tandai warna merah, tandailah. Itu menjadi sebuah coding karena memiliki makna. Nah, sehingga tujuan coding menyederhanakan data. Kata-kata yang nggak penting kita abaikan. Menandai makna penting. Codable moment tadi. Saya merasa sedih. Jadi ada satu kata di mana kata tersebut sedih. Tapi jangan diambil sedihnya aja. Harus jadi menjadi sebuah makna penting. Berarti saya merasa sedih. Saya merasa sedih. Tapi sekarang sudah lebih baik, sudah bisa menerima. Sudah bisa menerima. Berarti perasaannya apa? Sudah bisa menerima. Walaupun sulit sebetulnya. Sulit. Nah, itu juga kata-kata yang bermakna. Itu kata-kata itu kita akan coding satu persatu dari sebuah uraian satu kalimat itu. Sehingga nanti dari satu pertanyaan itu perasaannya apa? Ditemukan orang tua itu memiliki perasaan sedih, sulit, sudah bisa menerima dari satu partisipan tadi. Nanti informan yang kedua, kita pertanyaan yang sama. Jawabannya apa? Ternyata codingnya ada yang sama dan ada menambah lagi yang baru. Nambahnya lagi adalah apa? Perasaan saya rasanya ingin bunuh diri. Tambahan kata-kata itu. Coding berikutnya adalah merasa ingin bunuh diri. Itu adalah perasaan tambahan kata-katanya itu. Berarti nanti dari satu pertanyaan, dari satu orang itu ada berapa coding? Coding dari pertanyaan pertama, dari partisipan kedua, ada berapa pertanyaan? Ada berapa coding? Dibuat di dalam Excel. Ada berapa coding itu?
coding-coding yang sudah kita uraikan, kita pisahkan, kita akan hubungkan antar konsep nih. Tujuan coding tadi menemukan hubungan antar konsep. Apa konsep tadi? Konseptual secara teori. Ketika kita melihat kata-katanya tadi yang pertama, coding yang pertama sedih. Coding yang kedua adalah sangat sulit. Coding yang ketiga tadi bisa menerima. Partisipan yang lain bicara nambahin lagi tuh. Walaupun yang tiga tadi sama, yang tambah lagi adalah merasa ingin bunuh diri. Itu di dalam sebuah konsep merupakan perasaan apa? Oh, ternyata secara konsep itu merupakan salah satu dari fase-fase kehilangan. Anger, denial. Paham ya? Itu adalah nanti masuk menjadi sebuah hubungan konsep. Oh, perasaan-perasaan itu ada perasaan-perasaan denial. Atau misalkan atau perasaan yang sudah menerima, accepted. Atau perasaan bergaining. Nah, itu bisa masuk ke situ. Atau perasaan subjektif. Nah, jadi carilah sebuah definisi, sebuah konsep yang menggambarkan perasaan. Nah, kita akan ke sana nanti. Secara konsep teorinya, perasaan itu terdiri dari beberapa. Nah, kata-kata yang si informan tadi akan masuk ke mana konsepnya? Sampai sini paham dulu nggak? Paham ya? Coding tadi yang kita susun hubungkan dengan konsep secara teori. Ada nggak secara teori konsep tadi? Atau kita akan melihat bahwa perasaan tadi merupakan sebuah sikap atau bentuk afektif atau psikomotor. Contohnya gini, bagaimana ibu merawat anak ibu? Pertanyaannya ya. Saya kadang kalau jengkel, saya biarin aja. Nah, kata-kata jengkel dan saya membiarkan itu adalah sebuah perilaku afektif. Respon seseorang ketika tidak senang. Afektif. Berarti sikapnya itu menunjukkan tidak senang. Kalau kita hubungkan di dalam konsep, sikap membiarkan tadi, pembiaran. Jadi afektif negatif, bisa saja. Sikap afektif atau sikap parenting. Nah, jadi secara konsepnya harus ada. Bagaimana kita menghubungkan pernyataan informan dan menggali sebuah konsep. Dihubungkan. Setelah dihubungkan, nanti akan membentuk sebuah kategori. Dari informan satu, informan dua, dari pernyataan yang kata-kata kalimat-kalimat jawaban-jawaban tadi, ternyata beberapa konsep. Ada afektif dan seterusnya. Itu digabungkan menjadi sebuah kategorik. Kategoriknya apa? Respon positif orang tua, misalkan gitu. Respon itu kategorik yang kita susun sendiri. Kategorik tadi akan kita hubungkan menjadi jadi akan menjawab tuh pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan ibu dalam merawat. Nanti muncul temanya adalah perasaan yang positif atau perasaan yang negatif. Jadi sehingga kita akan melihat bahwa rata-rata pengalaman seorang ibu memiliki seorang anak itu ternyata pengalamannya tuh pengalaman negatif semua, bukan pengalaman positif akhirnya. Karena apa? Nanti dijelaskan tuh. Setelah coding tadi membentuk sebuah tema, kita akan melakukan sebuah selanjutnya adalah ini. Langkah datanya. Setelah coding, kita akan melakukan coding, cek data saturasi ya. Tadi kan sudah ini ya. Langkah pertama transkrip, kayak data, open coding individual, kemudian menyusun daftar kode,
kemudian codingnya itu langsung dimunculkan, yang mana yang akan memperkuat dari pertanyaan. Karena walaupun semua jawaban itu memiliki kata-kata yang bermakna, tapi kalau tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya dengan pertanyaan yang kita pertanyakan, itu menjadi sebuah kode yang kita simpan. Tidak menjadi sebuah kode yang akan menjadi sebuah kategori atau tema yang berhubungan. Kita simpan dulu saja datanya. Kemudian langkah keenam adalah cek data saturasi. Kalau saturasi data itu kita sebut dengan beberapa informan menyatakan hal yang serupa. Nah, itu berarti datanya data saturasi data. Ya. Nah, ini mengelompokkan kode-kode yang serupa, similar codes ya, menjadi kategori tadi. Tema adalah hasil akhir. Ya, jadi akhir dari sebuah informasi verbatim tadi menjadi coding, kemudian menjadi sebuah tema. Nah, jadi coding, kategorik, dan menjadi sebuah tema, ya. Nah, ini dua definisi penting, ya. Tidak muncul kode baru, seluruh konstruksi teori sudah terwakili. Itu disebut saturasi data. Contohnya, kalau misalkan kita berbicara, ini partisipan tuh lagi menyampaikan kan. Ketika menyampaikan, kok itu hampir sama. Nah, ketika sudah datanya sama, ya udah selesai saturasi. Tapi ketika ada data yang berbeda dari dari partisipan kedua, kita harus cari lagi tuh partisipan yang lain. Partisipan yang lain ternyata jawabannya sudah sama dengan informan pertama dan kedua, berarti selesai saturasi. Kita nggak usah nyari lagi karena jumlahnya responden atau partisipan untuk kualitatif itu tidak mesti kita yang menentukan. Jadi sampel size, jumlahnya sampel partisipan di kualitatif itu tidak mesti kita yang menentukan, tapi tergantung saturasi data. Nah, jadi kalau ini poinnya adalah nomor 1 dan 2, tidak muncul kode baru, seluruh konstruksi teori sudah terwakili. Yang kita inginkan dalam menggali pengalaman orang tua itu sudah terwakili jawaban-jawabannya, ya sudah. Oh, ternyata hanya dengan 4 orang saja sudah selesai. Tapi kita merasa kok kayaknya kurang. Karena partisipannya ternyata yang ini pengalaman merawatnya hanya 2 tahun, yang ini pengalaman merawatnya 5 tahun, yang ini pengalaman merawatnya 10 tahun. Kayaknya beda, betul nggak? Artinya kalau mau dari awal homogen. Partisipannya samain semua. Sama-sama merawat dengan rentang 5-10 tahun lah paling nggak gitu. Usianya rata-rata, nah jadi partisipan itu juga menentukan ini ya apa sebuah jawaban nantinya untuk kita. Nanti karena tadi saya bilang walaupun kualitatif dalam menjelaskan analisis datanya, tapi tetap pada saat penyata ada data yang sifatnya univariat. Data univariat itu adalah data karakteristik partisipan. Contoh, partisipannya dengan jenis kelamin berapa orang, gitu kan? Itu kan data univariat, ya kan? Yang berpendidikan SD 10 orang. Dari total partisipan 10 orang, yang berpendidikan SD 3 orang sama dengan berapa persen? Nah, berarti 30%. Itu adalah penyajian data kuantitatif secara univariat. Jadi tetap ya, walaupun kualitatif, tapi ada data yang karakteristik yang dikuantitatifkan, disajikan dalam tabel secara univariat. Tapi kalau untuk isi dari data percakapan, itu semuanya bentuknya adalah deskripsi tematik seperti tadi. Itu ya. Jadi tergantung daripada tabel-tabel. Nah, rata-rata penelitian keperawatan 10-16 partisipan.
Penelitian budaya 20 sampai 40 partisipan ya. Tapi kalau Bu, kalau di bawah 10 memungkinkan nggak? Bisa saja. Namun tadi eh, khawatir kita kekurangan daripada informasinya kurang luas. Jadi lebih baik minimal 10 sampai 12 itu udah oke lah. Apalagi ya, lah gitu ya. Tapi ada juga yang menganut paham, oh kalau partisipan untuk kualitatif itu 8 orang juga udah cukup, katanya gitu. Nah, jadi tergantung ya, tergantung kondisi daripada variabel yang kita akan teliti itu tentang apa. Dan tadi yang terpenting adalah saturasi data. Oke, ketika kita sudah melihat dari tema coding sudah saturasi data, ya, dan temanya sudah oke, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pengecekan validitas dan keabsahan atau kita sebut dengan trustworthiness ya. Trustworthiness ini menjadi salah satu langkah yang penting. Kalau di dalam uji kuantitatif tadi adalah uji asumsi gitu ya. Ada uji homogenitas yang menyatakan bahwa data ini udah clear oke gitu. Nah, kalau ini langkahnya harus lengkap. Kita lihat cek. Jadi validitas dan keabsahan simulasi data dengan satu dilakukan wawancara mendalam, fokus grup, sumber data, orang tuanya, pamannya, gurunya ada 3 triangulasi ya. Sumber data kemudian pada saat metode wawancara menggunakan perekaman, video, pencatatan, semuanya serba triangulasi. Minimal triangulasi. Paham ya? Jadi kita sebutkan di dalam kredibilitas. Kemudian, transferability. Secara deskriptif kontekstualnya lengkap mengikuti kaidah ataupun ada literatur yang mendukungnya untuk tema-tema tersebut. Kita sampaikan itu. Kemudian dependability, audit trail dokumentasi ini tidak menurut berdasarkan kita, tapi ada tim yang menilai bahwa catatan dokumentasi ini sudah terstruktur sedemikian rupa. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan si peneliti saja. Jadi ada orang yang menyatakan bahwa catatan itu clear dari responden, dari partisipan. Dokumentasinya tertata gitu. Itu memang betul-betul sana. Confirmability, bracketing, reflective notes. Nah, itu boleh kalau nggak pakai notes tapi pakai program. Biasanya kalau kita kualitatif ini penelitiannya ingin dipublikasikan, biasanya dimintakan bukti daripada penggunaan softwarenya. Bahwa data yang dimasukkan menjadi coding dan keluar menjadi sebuah sintaks-sintaks itu biasanya menggunakan software ada yang berbayar ya. Namanya InVivo. InVivo. Ada ya juga pakai Atlas TI. Nah, ya. Nah, itu bisa membuat menjadi trustworthiness. Jadi tidak hanya Excel gitu. Jadi ada kan nanti dimintain lampirannya. Kalau SPSS nanti kan suka kuantitatif suka minta bukti lampiran SPSS nih ya. Kalau uji kuantitatif kan. Nah, kalau kualitatif juga ada. Nama softwarenya adalah InVivo, ada Atlas TI, ada lagi-lagi yang lain banyak ya. Beberapa jenis software itu semakin berkembang, tetapi memang yang paling banyak digunakan dan juga diakui oleh jurnal bereputasi internasional itu biasanya InVivo, Atlas TI gitu ya masih diterima gitu ya. Karena kalau hanya sekedar Excel diragukan keabsahan trustworthiness-nya ini ya. Oke, nah ini tool analisis kualitatif yang tadi saya sebutkan, NVivo, Atlas TI, ada Maxda, ada KDA Miner. Ini semuanya berbayar. Ada yang gratisnya, tapi hanya sebagian menunya. Nanti kalau kita butuh sampai menghubungkan
tema tadi bagaimana korelasinya kepada tema yang lain, kategorik yang lain berhubungan dengan kategorik lain, itu dibutuhkan sebuah software yang baik. NVivo dan Atlas ini bisa mewakili ya. Nah, kemudian setelah kita selesai, kita membuat sebuah narasi. Ini kutipan-kutipan seperti ini. Oke. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya coba kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh nanti. Em, mungkin penelitian saya lah ya. Coba. Kita masih ada waktu tuh ya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, silakan ditanyakan. Jangan sampai terpesona ya dengan boleh silakan ditanyakan. Yuk. Oke, ini deh.